Cerita Alkitab versus Quran. Haman pada zaman Firaun. Pernah dengar cerita tentang Ester, Mordekai dan Haman sang menteri? Ternyata nama Haman pun muncul dalam suatu cerita di dalam Quran. Namun walaupun jabatannya masih sebagai menteri, namun sayangnya zamannya berbeda jauh. Sekitar 700 tahun. Cerita tersebut terdapat dalam Quran di surah 28 ayat 6-8 dan surah 28 ayat 38. Mari kita baca sama-sama. Surah 28 ayat 6-8. Dan akan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Kita lihat lagi dari surah 28 ayat 38 yang lagi-lagi menceritakan tentang Haman. Dan berkata Fir'aun, "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta." Kedua cerita di atas menceritakan tentang Haman yang berada pada zaman Firaun, Musa. Namun sayangnya kita tahu bahwa Haman dan Musa hidup di zaman berbeda sekitar 700 tahun. Ini bukti bahwa lagi-lagi penulis Quran kurang belajar tentang Alkitab. Lalu bagaimana para pakar Islam menanggapinya? Oh gampang, mereka bilang kebetulan ada nama Haman yang sama yang hidup pada zaman Firaun, padahal sudah jelas nama Haman bukanlah nama orang Mesir kuno. Oke, kita tinggalkan alasan yang dibuat oleh para pakar Islam tersebut. Mari kita lihat kejanggalan lain dari surah 28 ayat 38. Selain kejanggalan tentang keberadaan Haman yang sudah dibahas sebelumnya, cerita di atas juga mempunyai kejanggalan lainnya. Perhatikan perintah untuk membakar tanah liat untuk membuat suatu menara. Pada zaman Musa, orang-orang Mesir membangun bangunan belum menggunakan tanah liat yang dibakar, batu bata. Batu bata yang dibakar memang sudah dipakai sejak sekitar 7000 sebelum Masehi oleh orang-orang di daerah Syria, Damaskus, Tel Aswad. Namun pada zaman tersebut batu bata di Mesir dibuat dengan mencampur tanah liat dengan jerami lalu dikeringkan di bawah sinar matahari, dan ini cocok dengan deskripsi yang ada di Alkitab. Hal ini juga bisa dibuktikan berdasarkan fakta dari reruntuhan Harapabuhan dan Mohenjo-daro di mana digambarkan atau dilukiskan bagaimana para budak membuat batu bata kala itu. Lalu dari mana datangnya cerita batu bata yang dibakar untuk membuat bangunan tinggi tersebut? Mari kita lihat lagi dari Alkitab, Kejadian 11 ayat 3 dan 4a. They said to each other, "Come, let's make bricks and bake them thoroughly." They used brick instead of stone, and bitumen for mortar. Then they said, "Come, let us build ourselves a city with a tower that reaches heaven." Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka,
Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan mari kita cocokkan apa yang dilakukan oleh Haman pada zaman Ester. Mari kita lihat kitab Ester 5 ayat 14. Lalu kata Zeresh istrinya, dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta. Dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulakan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman. Lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Jelas sudah kita bisa melihat bahwa peristiwa pembuatan menara Babel dengan menggunakan batu bata yang dibakar dicampur adukan dengan peristiwa Haman mendirikan tiang yang tinggi dan ditambahkan lagi cerita tentang Musa di zaman Firaun biar lebih klop.